Kembali lagi bersama saya Stefani di Yalimo News. Berikut ini informasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Yalimo. Demi meningkatkan kemampuan bagi pemuda-pemudi pencari kerja dari 5 distrik yang ada di Kabupaten Yalimo, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Yalimo tahun anggaran 2025 menyelenggarakan pendidikan pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi. Kegiatan ini diselenggarakan bagi OAP atau orang asli Papua, khususnya pemuda-pemudi yang berlatar pendidikan SD, SMP, dan SMA, agar mereka layak mendapatkan tempat dan dapat bekerja guna meningkatkan taraf hidup ke depan. Terima kasih. Kami Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Yalimo tahun anggaran 2025 kami menyelenggarakan pendidikan pelatihan bagi pencari kerja berdasarkan dengan klaster kompetensi. Di dalam kegiatan tersebut kami menyelenggarakan pelatihan kejuruan otomotif mobil sebanyak 5 orang dan pendidikan pelatihan otomotif motor berjumlah 5 orang dan total semua 10 orang mengikuti pendidikan di Sorong. Ketiga, pendidikan pelatihan mobil rotan sebanyak 5 orang berpendidikan di Jayapura selama 2 bulan. Kemudian pendidikan pelatihan komputer sebanyak 7 orang dan pendidikan pelatihan menyahit 7 orang, sebanyak 14 orang mengikuti pendidikan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Yalimo di Hobakma. Peserta tersebut mereka akan mengikuti pendidikan selama 2 bulan bagi pencari kerja OAP yang berasal dari 5 distrik Kabupaten Yalimo. Setelah mereka mengikuti pendidikan pelatihan ini, supaya ke depan mereka menjadi pelayan di Kabupaten Yalimo dari berbagai bidang yang mereka tekuni. Kami mengharapkan kepada semua peserta yang ikut manfaatkan kesempatan yang baik. Dengan demikian bahwa pendidikan pelatihan itu diperuntukkan untuk OAP dalam kotanya sebanyak 29 orang. Dari 29 orang dari 5 kejuruan yang tadi kami sebut. Untuk itu kami mohon kepada seluruh pemangku mohon dukung di mana peserta dalam pendidikan ini peminat yang sangat begitu banyak yang kami daftar yaitu 155 orang, tetapi kotanya sangat terbatas 29 orang. Kami mohon semua pemangku kepentingan tolong mendukung supaya ke depan peningkatan pendidikan ini akan berlanjut sampai angka pengangguran Kabupaten Yalimo bisa menurun. Harapan kami supaya setiap orang yang mendapat pendidikan untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka, dan juga bahwa Yalimo adalah daerah transit transportasi jalur antar Jayapura Wamenal melewati Elelim. Untuk itu Kabupaten Yalimo tidak bisa menunggu lagi, tetapi kami harus menyiapkan sumber daya manusia yang handal supaya mereka bersaing demi masa depan daerah ini. Demikian. Untuk tahun ini ada kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi orang asli Papua dari dana yang bersumber dari otonomi khusus, dan di sini ada 5 kegiatan atau unit pelatihan yang kami buat. Yang pertama otomotif mobil yang terdiri dari 5 peserta, dan yang kedua perbengkelan motor terdiri dari 5 peserta, dan yang ketiga mebel rotan yang terdiri dari 5 peserta, dan yang keempat komputer yang terdiri dari 7 peserta, dan yang kelima menjahit yang terdiri dari 7 peserta. Dan dari 5 unit kegiatan ini 4 kegiatan kami buka untuk umum, dan 1 kegiatan khusus untuk menjahit kami buka untuk persekutuan wanita yang ada di Elelim, khususnya distrik Elelim. Di sini ada 7 denominasi gereja, dan kami ambil dari 7 denominasi gereja perwakilan dari persekutuan wanita yang ada di Elelim.
dan peserta dari 4 kejuruan yang kami buka sudah mulai lakukan beberapa tahapan. Yang pertama kami keluarkan pengumuman, lalu pendaftaran, dan dari pendaftaran itu kami terima peserta yang mendaftar itu 150. Dari 150 itu tahapan pertama yang kami lakukan seleksi berkas. Dari pemberkasan ini yang lulus ke tahap berikutnya ada 119 peserta. Dari 119 peserta ini kami lakukan tahapan kedua, yaitu tahapan tes tertulis. Dari tahapan tertulis ini kami lakukan, dan dari sekian itu ada perbengkelan ada 6 orang, dan perbebel rotan 6 orang, dan otomotif mobil 14 orang, komputer 17 orang, dan menjahit tetap 7. Dan dari peserta ini kami lanjut lagi tahap yang terakhir, yaitu tahap wawancara. Nah, wawancara ini kami membagi 2. Yang pertama dari wawancara umum dari panitia, dan yang kedua wawancara bagian teknis dari tim teknis yang ada. Sehingga selama 1 minggu ini kami akan mewawancara peserta, kemudian akan mengumumkan hasil terakhir sesuai kuota yang ada di dinas nanti tanggal 14 bulan Juli tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Terkait tes hari ini yang kita lakukan awal, kita tes administrasi tertulis ya. Nah, kemudian masuk sesi yang kedua kita langsung dengan praktek. Dan awal yang tertulis punya yang kita lakukan luar biasa, respon dari para peserta, responnya bagus. Cuma ada beberapa kendala yang kita bisa hadapi di situ, yaitu dalam peserta ini banyak, ada beberapa yang bisa paham dan ada beberapa yang tidak paham bagian khususnya untuk otomotif mobil. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi praktek yang kita lakukan di bawah tadi, luar biasa. Respon juga dari para peserta bagus. Cuma dalam praktek yang mereka lakukan, dari hasil itu kami boleh mendapatkan peserta yang memang betul-betul bisa kami dapatkan sesuai dengan penilaian kami. Mungkin cuma 2 orang saja yang kami dapat. Nah, sedangkan yang sebagian itu ada yang ya cukup, ada yang lebih di bawah cukup. Jadi itu juga merupakan aset buat kita untuk ke depan nanti. Jadi khusus bagi kami di tim teknis, memang seleksi yang kami buat ini seleksi yang memang betul-betul kami ingin supaya bisa mendapatkan hasil dari kegiatan yang akan kami lakukan nanti ini, memang peserta yang sudah mampu untuk bekerja. Jadi tidak lagi kami bawa kemari untuk duduk atau mulai lagi atau masih menunggu. Tetapi ketika kami bawa kemari, mereka sudah bisa action dengan melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka dapat pada saat pelatihan. Jadi sekilas yang saya dapat sampaikan dari tes yang kami lakukan di hari ini. Demikian informasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ialimo. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share.